uh, apa yang diinput di dalam database itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Pak Supradi, boleh tekan itu present now. Coba tekan present now untuk kita lihat layarnya. Oke. Ini hanya sebagian kecil untuk rumus-rumus saja yang sering kita gunakan dalam membangun aplikasi AppSheet. Tidak harus semuanya selalu dipakai dalam satu aplikasi, tapi tentunya kita harus mempelajari atau menjawab tantangan apapun nanti aplikasi yang akan dibutuhkan dalam pekerjaan kita. Ini contoh-contohnya seperti indeks. Indeks itu dia harus berupa daftar, ada daftarnya, kemudian eh, yang selanjutnya adalah angka. Angka ini ya kita dari daftar ini kita mau ngambil urutan yang keberapa. Misalnya ditulis satu dari list ini tentu hasilnya dia akan Sunday. Jika yang nomor dua berarti Monday dan seterusnya. Kemudian rumus switch ini bisa kita gunakan ketika kita sudah terlalu banyak mungkin tingkatan if-nya ya. Tingkatan if atau ifs-nya sudah terlalu banyak, itu bisa digantikan dengan rumus switch. Rumus switch ini pada dasarnya adalah kita mencari nilai dari sebuah variabel. Di sini variabelnya adalah today atau hari ini. Artinya jika weekday ini akan mengembalikan nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya kita akan mengganti jika today, jika weekday hari ini itu nilainya 1, maka kita akan ganti Sunday. Kemudian jika dua, Monday, dan seterusnya. Ini seperti yang digunakan untuk kita membuat bulan seperti yang tadi ditanyakan di grup WA. Jadi ketika bulan 1 ya nanti diganti sama Januari, bulan 2 Februari, dan seterusnya. Kemudian inisial ini untuk mengambil huruf pertama dari tiap suku kata. Kemudian concat ini adalah untuk menggabungkan sebuah teks yang kompleks. Jadi nanti ini berfungsi untuk seperti memanggil file, kemudian jika kita mempunyai sebuah kode yang merupakan kombinasi dari inisial maupun row number. Kita membuat ID tapi berdasarkan urutan. Kemudian hyperlink itu untuk membuat hyperlink seperti di Excel, link stack juga sama, link URL. Kemudian substitute juga cara bekerjanya seperti rumus substitute di Excel, yaitu kita ingin mengganti sebuah karakter atau sebuah teks menjadi teks atau karakter yang kita inginkan. Di sini yang mau diganti adalah strip ini atau simbol minus ini menjadi simbol N atau simbol dan. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang akan sering kita temui itu ada rumus unique ID. Rumus unique ID itu penting untuk kita memberikan ID yang unik untuk tiap-tiap row inputan kita.
sangat disarankan jika kita memiliki form input dan form input itu diakses oleh banyak orang, lebih dari satu, itu sangat kita sarankan untuk menggunakan unique ID. Karena apa? Karena jika menggunakan semisalnya kita memicunya dengan menggunakan raw number ataupun count atau yang lainnya, yang itu ditakutkan nanti salah satu tidak akan di-save atau yang ke-save hanya satu aja jika dilakukan input yang bersamaan. Mengapa? Karena jika raw number tentu dalam menghitung itu si F-sheet perlu melihat dulu data yang ada di spreadsheet. Data yang di spreadsheet itu terakhirnya itu raw number-nya berapa, setelah itu baru ditambahkan yang berikutnya. Oleh karena dilakukan bersama-samaan dalam menginputnya, si F-sheet-nya ini menghitungnya tentu di row yang sama. Oleh karena itu akan hanya satu saja yang akan tersave, yang lainnya tidak akan tersave atau hilang. Mohon dipahami dalam karakter database dan aplikasinya seperti apa. Apakah inputannya ini hanya diinput oleh satu orang, dalam arti hanya digunakan di satu perangkat atau digunakan di banyak perangkat. Lalu user email ini adalah untuk memanggil email yang digunakan untuk login di F-sheet. Jadi jika misalnya kita login menggunakan email @gmail.com, maka ketika kita mengetikkan user email seperti ini, sebenarnya yang terbaca oleh F-sheet adalah mail@gmail.com. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumus konteks. Rumus konteks ini yang sering kita gunakan itu adalah konteks view dan konteks view type. Jika konteks view adalah konteks adalah nama dari UX kita. Nama persis tidak boleh berbeda. Misalnya kita mempunyai tabel, namanya adalah data karyawan, maka konteks view itu nilainya adalah data karyawan. Tetapi jika konteksnya itu kita pakai yang view type, maka nilai yang dikembalikan adalah nilai tabel atau jenis view-nya, jenis UX-nya, yaitu tabel. Kemudian yang berhubungan dengan location, kita ada rumus yaitu here. Here itu menunjukkan lokasi titik saat ini. Kemudian untuk menghitung jarak itu kita menggunakan rumus distance. Rumus distance yaitu rumus lokasi yang satu dengan lokasi yang kedua. Lokasi yang satu maupun lokasi kedua ini dia tipe datanya harus let long. Distance ini biasa kita gunakan untuk semisalnya inspeksi. Semisalnya bisa juga untuk absensi, log lokasi. Jadi membatasi radius. Kalau kita memiliki aplikasi untuk inspeksi, jika titiknya benar-benar titik, jika sinyalnya itu GPS itu kan ada toleransi dia melenceng dari titik akuratnya. Akurasinya kan tidak 100%. Meskipun sudah kita setting akurasi yang tertinggi. Oleh karena itu, jika absensi kita atau inspeksi kita itu menunjukkan lokasi, ingin mengunci lokasinya, itu
itu bisa menggunakan duration atau durasi, distance atau radius. Ada beberapa pilihan yang menggunakan salah satu nilai, baik itu let maupun longnya. Let maupun long itu nilainya adalah nilai desimal. Oleh karena itu bisa menggunakan rumus lebih besar maupun lebih kecil. Selanjutnya rumus yang akan sering kita pakai yaitu if. Kenapa if? Karena if itu adalah fungsi logika yang mana F-sheet ini kekuatannya adalah di fitur logiknya. Jadi fitur logikanya itu akan dapat membangun aplikasi yang bisa aman, efektif, dan efisien. Fungsi if itu cara kerjanya adalah jika nilai suatu kolom, semisal kita mempunyai sebuah kolom namanya status. Kemudian jika nilainya open, jika di kolom itu diketikkan open, maka nilainya akan dikembalikan ke green. Tetapi jika diketikannya itu bukan open, apa aja selain 5 kata ini, 5 huruf ini, maka dia akan bernilai red. Ini adalah if untuk yang satu tingkat. Kemudian kita bisa menggunakan ifs atau menggunakan if yang bertingkat seperti ini. Strukturnya adalah, ini adalah kondisinya jika statusnya open, maka nilainya adalah hijau. Artinya jika open nilainya hijau atau true-nya nilainya adalah hijau. Jika close, nilai yang benar adalah red. Jika close saja, nggak ada D-nya, itu nilainya biru. Selain dari 3 tadi, selain open, close, kemudian close, itu akan dikembalikan ke nilai ungu. Kemudian beberapa hal atau kolom kita membutuhkan fungsi yaitu left maupun right. Left, right ini kita untuk mengambil nilai atau mengambil beberapa bagian dari sebuah teks atau ya sebuah teks untuk diambil berapa karakter. Jika di sini left yang diambil 5 karakter, maka hasilnya sales. Begitu juga dengan right, berarti diambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa memadukannya dengan find. Jika kita memadukannya dengan find, ini hasilnya akan sales. Tapi ini seharusnya dikurangi 1 lagi ya, karena jika kita rumus find seperti ini dihitung dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sebenarnya ini nilainya 6. Harusnya nilainya kan 5. Maka dari itu perlu dikurangi 1. Kemudian len. Fungsi len adalah menghitung jumlah karakter. Baik itu berupa spasi, berupa simbol-simbol, semua dihitung. Jika kita membuat memanggil sebuah data dari tabel yang lain, kita bisa menggunakan select maupun filter.
select dan filter ini di dalam spreadsheet, tetapi select dan filter ini biasanya dalam bentuk virtual column karena dia mengharuskan tipenya adalah tipe list. Tetapi bisa juga semisalnya kita menggunakan select ini dengan tipe enum list karena enum list itu terbacanya sebagai list. Tetapi jika list tipenya list itu dia tidak bisa digunakan di kolom yang ada di spreadsheet atau kolom yang asli, itu kolom asli harus digunakan di kolom virtual. Tetapi mensiasatinya kita bisa menggunakan enum list. Tetapi jika filter rasanya dia tidak bisa jika menggunakan enum list karena filter ini dia mengambil seluruh row-nya. Kalau select ini bisa mengambil nama kolomnya. Tetapi filter ini kita juga bisa mengkombinasikan semisal kita mengambil nama kolomnya. Tinggal di setelahnya tanda petik ini kita tambahin nama kolom seperti di select ini. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah rumus lookup. Sebenarnya kita tidak masalah jika struktur data kita itu semua mempunyai primary key dan foreign key. Itu kita cukup membuat ref. Antar ref, tabel kita akan terhubung. Tapi seringkali kita tidak menginginkan informasi ref itu tampil. Atau mungkin kita gunakan ref itu untuk mengambil nilai dari tabel lain. Atau kita tidak menginginkan di suatu tabel itu informasinya berupa label dari tabelnya. Karena kalau kita men-setting tabel, kemudian kita antara key dan labelnya itu berbeda, semisalnya nama produk, kode produk dan nama produk, kode produk sebagai key dan nama produk sebagai label, jika direfkan, di aplikasi akan muncul nama produk. Nama label tidak akan, kode produk tidak akan muncul. Nah, kadang di dalam aplikasi kita itu kita sangat membutuhkan tampilan dari kode produk itu sendiri. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan filter ini untuk mengurangi settingan-settingan ref pada tabel kita. Kemudian lookup itu intinya adalah untuk mencari nilai. Jadi kalau referen itu kan kita cukup gampang, kita cukup tabel yang bertipe ref, kemudian kasih dot atau titik, kemudian tabel mana yang mau dicari. Semisalnya nama produk, kode produk, titik, kolom, nama produk. Nah, lookup ini sebenarnya intinya sama, tetapi bisa digunakan sangat luas. Karena lookup ini, nilai yang dicari ini bisa macam-macam. Alternatifnya, yang pertama, itu bisa diambil dari nilai suatu kolom. Misalnya nama produk, nama kode produknya sudah isi, maka di sini nilai yang dicari bisa diambil dari kode produk itu. Bisa juga dia berupa nilai konstan. Semisalnya kita mau mencari nilai yang namanya langsung kita sebutkan, semisalnya
sabun Lifebuoy, gitu. Sabun Lifebuoy, kita pengen cari harganya, langsung diketik di sini sabun Lifebuoy, bukan kolom yang ada sabun Lifebuoy-nya. Ini bisa juga digunakan bisa kita mencari berdasarkan row number. Berdasarkan row number. Semisalnya kita memiliki sebuah tabel yang tabelnya itu sudah konstan. Pokoknya saya meletakkan nilai ini di suatu tabel yang letak row-nya sudah saya ketahui. Itu bisa kita langsung di sini nomor row-nya berapa, kemudian kita mau cari itu di tabel mana. Kemudian nomor row-nya itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang ada di kolom yang kita maksud. Ini adalah saya import yang dari ketika kita exit kemudian membuka textbox formulanya, biasanya di bawahnya itu ada kategori teks, kemudian match, list, column, dan segala macam. Itu isinya ada di sini. Misalnya teks itu ada upper tag, kemudian untuk split, split itu untuk memisahkan dari, misalnya ada list list hari-hari semisal atau bulan, itu listnya kan mungkin berupa Januari, Februari, Maret, tentunya dipisahkan sama koma. Itu kita bisa split, kemudian di belakangnya ini yang memisahkan itu apa, misalnya koma ya tulis koma dan lain sebagainya. Ini sebagian besar sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian match itu isinya ini ada sum, kemudian ada round, round between, kemudian number, number ini bisa kita gunakan untuk deklarasi. Jadi ketika kita itu sudah merasa rumusnya sudah benar, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Kemungkinan itu terbacanya adalah bukan number. Oleh karena itu kita butuh deklarasi di depan. Sama seperti teks, jadi kita menyatakan bahwasanya ini teks, atau list. Jadi ini menyatakan bahwasanya ini list. Jadi bisa. Jadi semisalnya kita mencari sebuah, kita tidak bisa menggunakan lookup karena apa? Karena harus difilter beberapa syarat. Misalnya, saya mencari harga produk, tetapi berdasarkan kode produk dan cabang, atau mencari stok. Stok saya kode produk sekian di cabang sekian itu ada berapa? Itu kita bisa menggunakan kombinasi number ini, kemudian yang belakangnya bisa menggunakan select. Kalau select kan kita bisa membuat kondisi lebih dari satu. Jadi yang tadi itu kita bisa membuat rumus. Select itu kan hasilnya harusnya list. Hasilnya harusnya list. Karena kita membutuhkan hanya satu nilai saja, yang itu udah pasti nilainya hanya satu, itu kita bisa nambahin number di depan rumus seleksi tadi. Atau bisa menggunakan rumus sum. Sum ya tidak masalah, karena apa? Karena ya isinya cuma satu aja, karena sudah kita seleksi berdasarkan eh, berdasarkan kondisi yang spesifik, sehingga kita menghasilkan satu. Tidak hanya dua, mungkin bisa tiga atau empat, sehingga menghasilkan benar-benar satu number saja.
Kemudian ada mode, min, max, itu penggunaannya sama seperti di Excel. Kemudian floor, kemudian desimal juga bisa digunakan untuk deklarasi. Jadi menyatakan bahwasanya ini itu nilainya desimal. Kemudian count itu untuk menghitung. Yang perlu diperhatikan kalau di F-sheet, kalau di Excel itu ada count A dan count, tapi kalau di F-sheet itu sama aja. Jadi mau count, mau mau yang dihitung itu berupa number maupun teks itu sama. Average itu untuk menghitung rata-rata. Ini sebenarnya sudah lengkap. Jadi eh, bentuk penulisannya itu di sebelah kiri, hasilnya itu di tengah, yang contoh penulisannya itu yang di sebelah kanan. Kemudian ada juga yang deep link, itu kita bisa link to view, link to row, link to form, link to apps juga bisa. Yes, no, ini kita bisa rumusnya seperti ini, ada start with, kemudian or, not, is blank, is blank, in ini biasa kita gunakan untuk mencari nilai dalam suatu list. Misalnya, kita ingin mencari tanggal, nilai suatu tanggal di kolom ini misalnya. Nah, kita cari tanggalnya di, katakanlah, data yang berisi data inputan, kemudian kita arahkan ke kolom yang berisi tanggal. Seperti itu. Kemudian contents ini adalah untuk mencari atau nilainya yes jika itu ada di sebuah list ataupun sebuah teks. Misalnya kita punya teks itu ABCDE, maka jika di belakangnya itu ditulis A, maka nilainya true karena A, B, C, D, E. Jika ditulis F, maka hasilnya false. Seperti itu. Kemudian N ini untuk mengkombinasikan atau untuk mensyaratkan dengan syarat yang lebih dari satu. Itu menggunakan N. Kalau OR kan pilihan. Jadi bisa satu atau syarat satu atau syarat dua terpenuhi, maka nilainya true. Kalau N, jika nilai satu true, nilai dua false, maka hasilnya false. Jadi semua nilainya harus true untuk N. Kemudian untuk kolom ini biasanya kalau kita punya banyak sekali kolom, ini sangat membantu sekali. Jadi kita klik kolom, jadi kolom ini akan berinformasi semua kolom yang ada di tabel yang kita edit saat ini. Kemudian ada seperti ini, this ini artinya adalah nilai yang diketikkan di kolom ini. Kemudian untuk time juga ini yang perlu diperhatikan untuk menghitung usia maupun untuk menghitung lama kerja itu tidak bisa menggunakan dated if. Untuk di F-sheet itu menggunakan hour, total hour dibagi sama, tentu saja karena jam perlu dibagi sama hari sama 24, kemudian dibagi bulan, tahun, dan lain sebagainya. Di rumusnya eh, di grup WA sudah ada, jadi jika ada yang memberikan tip, kalau selalu saya bintangi dulu. Jadi sewaktu-waktu belum bisa mendokumentasikan atau mencatat di catatan kita, kita bisa membukanya di grup WA itu, kemudian klik di start message, itu biasanya tersimpan di sana. Kemudian ini adalah bentuk
atau rumus-rumus yang di list itu ada unik. Jadi jika kita pengen unik sama seperti rumus yang dipakai di spreadsheet. Jadi untuk mencari nilai atau menghilangkan duplikat. Jadi misalnya kita punya list inputan absen gitu loh. Inputan absen, tetapi kita pengen dipakai di kolom yang lain untuk memanggil data karyawan tanpa kita mengambil nama-nama karyawan itu dari tabel karyawan, tetapi dari tabel absensi. Namanya tidak akan terjadi duplikat jika kita menggunakan memberikan validasi dengan rumus unik ini. Kemudian sort ini untuk mengurutkan dari yang kecil atau yang besar, mau true atau false-nya, sama seperti order by. Kemudian select tadi udah kita bahas, list ini kita bisa untuk deklarasi ya. Semisalnya kita butuhkan nilainya itu dia harus sebuah list gitu. Ini biasa terjadi ketika kita membuat action dengan tipe execute of action for this row. Nah, itu kan dia harus berupa list. Nah, ketika kita sebenarnya itu bukan sebuah list, hanya sebuah nilai satu aja, kita bisa menambahkan rumus list ini untuk biar behavior-nya itu tidak error. Lalu di others itu kita sering melihat yang ini, jadi ada XY, kemudian user settings. User settings ini untuk memanggil kolom-kolom yang kita aktifkan di tabel per user settings. Misalnya di sana kita mengaktifkan username, password, level, atau jabatan, itu kita bisa menggunakan rumus user settings. Jika di tabel user settingnya namanya username, ya di sini settings name ini namanya diganti username atau password atau level dan lain sebagainya. Kalau user role ini adalah kita memanggil berdasarkan role yang ada di settingan menu user, yaitu admin atau user. Username ini jarang kita gunakan karena aplikasi kita membacanya adalah user email. Jadi saat kita login itu yang dibutuhkan hanya email saja. Jadi kita tidak mengisi nama. Kalau mengisi nama mungkin ini bisa kita gunakan username. Unique ID sudah, kemudian switch sudah, min row, max row, lookup. Ya, mungkin itu aja untuk rumus-rumusnya. Saya kira jika sudah semakin sering membuat aplikasi, akan semakin banyak rumus yang dibutuhkan karena tentu akan membutuhkan hal-hal yang lebih rumit, atau jika memang benar-benar aplikasinya digunakan banyak orang, membutuhkan validasi yang baik sehingga aman, itu juga dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang rumus. Rumus ini jika ingin detail lagi bisa membuka community maupun dokumentasi dari AppSheet sendiri. Dokumentasi AppSheet itu juga cukup lengkap. Jika ingin
langsung pemakaiannya, yang lebih detail lagi penjelasannya itu ada di AppSheet Community. Jadi sering-sering ke sana saja untuk mencari referensi eh, ketika menemukan permasalahan-permasalahan dalam membuat aplikasi. Mungkin sampai sini dulu. Saya barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Ya, Pak Nanti Supradi. teman-teman bisa membantu. Tadi kita tengok banyak sekali rumus-rumus ya. Kalau ada peserta tanya, apa nggak ada contoh-contohnya? Kalau kita mau tunjukkan contoh satu persatu, ya banyak sekali itu ya. Jadi begini aja ya. Kalau kita sudah buat satu aplikasi, jadi kita bingung, ini mau pakai rumus apa ini? Nah, baru kita cari. Nah, Ya, ya, benar Bang. Jadi pertanyaan-pertanyaan di grup, asal itu deskripsinya lengkap, itu kita bisa bantu. Misalnya cari ini nggak ketemu, itu bisa post saja di grup. Karena ya, jika ini, kecuali kita itu nanti ya kapan-kapan kita bikin kelas itu langsung kayak kita ngoding bareng gitu. Jadi langsung bikin aplikasi, langsung di situ kelihatan rumus apa yang mau dipakai dan lain. ya sementara sebelum itu saya persilakan kalau ada soal-soalan dari teman-teman. Sementara waktu Pak tadi masuk ke bagian ini, slide 50. Oke, kalau nggak ada bisa diteruskan. Ya. Untuk slide selanjutnya ini kan UX. Jadi UX itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena apa? Karena UX ini perubahannya langsung bisa kita lihat di previewnya. Jadi kalau kita membuka AppSheet Editor, di sebelah kanan itu kita bisa memilih menampilkan previewnya. Jadi ketika kita mengklik ini nanti perubahannya apa, mengklik ini perubahannya apa, seperti itu. Di UX sendiri itu tampilannya dibagi menjadi 5. Rasanya kemarin Bang Harum juga sudah masuk, jadi saya cepat saja untuk di UX-nya. Jadi di UX itu ada primary, menu, dan ref. Jadi primary itu adanya di navigasi bar ini di menu bawah, kemudian jika menu view juga adanya di menu atau di sebelah kiri. Jika ada strip 3, kita klik, maka UX yang kita taruh di menu, dia akan muncul. Kemudian ref ini yang disimpan atau tidak dilihat di sistem. Seperti ketika kita membuat view dashboard, di dalam dashboard itu komponennya adalah UX yang kita buat. Karena sudah ditampilkan di dashboard, maka kita biasanya yang sudah ditampilkan di dashboard itu UX-nya kita setting di ref. Ini namanya, kemudian ini tabel sumbernya, ini jenis-jenis UX yang mau kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari tabel kita. Kemudian ini adalah peletakan-peletakannya, mau ditaruh yang 5 ini adalah kita settingnya di primary view. Yang menu berarti di menu view, yang ref berarti di ref. Ketika kita klik ref, maka tidak akan muncul di tampilan aplikasi kita UX yang kita buat. Ini meskipun di sini 5, jika kita itu pengen menampilkan lebih dari 5, ya bisa-bisa aja. Cuman kalau di handphone cukup
terlalu rapat. Jadi ketika diklik kemungkinan bisa salah mengklik di sebelahnya. Tetapi jika kita sudah mengatur view, artinya jika sudah login pakai A, makanya yang muncul hanya 3 menu. Jika yang login pakai level B, yang muncul hanya 4 menu, itu bisa. Jadi semuanya bisa ditaruh di navigasi bar ini, tetapi nanti diatur di show if-nya. Nah, ini adalah untuk memilih ikonnya, kemudian yang terpenting ini kita juga bisa mengatur ditampilkannya jika kondisinya apa. Itu kita bisa menaruh rumus. Jika yang ditampilkan ini jika level yang levelnya manager atau levelnya supervisor itu bisa lihat. Selain itu berarti tidak bisa lihat. Atau hanya bisa ditampilkan jika levelnya selain manager. Jadi level yang selain manager itu bisa melihat. Kemudian ini jenis tampilan-tampilannya. Jadi jika deck itu settingan optionnya seperti ini, di deck ini yang perlu kita perhatikan, kita bisa menyembunyikan action-action yang ada di tabel itu, yang disediakan oleh tabel itu. Kemudian kita matikan ini, kemudian kita bisa pilih, misalnya kita hanya ingin satu saja ditampilkan, hanya mengedit saja, itu kita bisa menambahkan di sini. Kemudian dalam bentuk tabel, ini yang penting adalah kita bisa sort, group kan, kemudian bisa membuat agregatnya. Semisalnya kita absen nih, absen. Kita pengen lihat hari ini yang absen berapa orang. Absen dengan status masuk berapa orang, pulang berapa orang, itu di grup by kita bisa menambahkan tanggal, kemudian status, kemudian di agregatnya kita pilih count. Kemudian kolom order ini adalah untuk kita memilih urutan-urutan kolom-kolom tabel yang mau ditampilkan di aplikasi kita. Kemudian ini adalah setting untuk mau dalam bentuk yang rapat maupun dalam bentuk normal maupun yang lebar. Kemudian yang terpenting juga ini ada settingan untuk mengaktifkan enable quick edit. Jadi kita bisa langsung mengedit kolom-kolom, nilai-nilai yang ada di kolom dengan tampilan tabel. Biasanya itu di atas itu ada tanda kotak, terusan ada centangnya. Itu kita klik, otomatis menu editable itu akan berfungsi. Kolom-kolom mana saja yang bisa diedit? Kolom-kolom yang bisa diedit adalah kolom-kolom yang settingan kolomnya tidak berisi formula maupun spreadsheet formula. Jadi jika kolomnya tidak berisi formula, hanya berisi enum, berisi teks yang bisa diisi, itu bisa langsung diedit di situ. Ini bisa digunakan semisal ya, bikin soal dalam bentuk esai. Soalnya dalam bentuk esai, dibikin aja bentuknya tabel, langsung soalnya katakanlah 10, nah nanti di kolom jawaban ini itu disetting editable. Jadi si siswanya tinggal mengklik row pertama, soal pertama di kolom jawaban itu tinggal diketik. Nah, itu udah jadi jawaban. Nah, itu save-nya juga bisa langsung. Jadi 10-10-nya langsung diisi, habis itu baru di-save. Maka jawaban akan tersave. Seperti itu. Kemudian menu galeri, ini settingannya tidak banyak. Yang sering kita pakai adalah kita memilih behavior-nya.
jika kita gunakan semisalnya untuk membuat menu. Menu dalam bentuk galeri, kemudian di sini kita membuat semisalnya action go to menu, maka di sini harus disetting go to menu. Kalau disetting auto, maka dia ketika diklik, maka akan menuju ke detail data kita. Lalu dalam bentuk dashboard tadi, di sini caranya kita tinggal menambahkan UX mana yang mau kita satukan dalam satu tampilan. Dalam satu tampilan terdiri dari beberapa UX yang sudah kita buat. Ini kita ada pilihan Use Tab in Mobile View. Jadi ketika diklik diaktifkan ini, default-nya ketika dashboard itu adalah jika dibuka di smartphone itu atas bawah. Jadi yang di entry yang duluan yang di atas, kemudian dilanjutkan yang ke bawah. Tetapi jika dihidupkan tabel in mobile view ini, dia akan membuat tab-tab di atas. Sama seperti form dalam bentuk pack tab. Jadi misalkan grafik apa itu kita bisa tab di atasnya. Kemudian ada fitur interaktif mode. Interaktif mode ini kita gunakan mirip seperti slicer. Jadi kita bisa membuat slicer dengan mengaktifkan interaktif mode. Syaratnya adalah kita harus membuat reference kolom-kolom yang di slicer. Semisalnya kita mau men-slice berdasarkan nama salesman, maka nama salesman yang ada di database itu tipenya harus ref dan direfkan ke tabel yang kita pakai untuk slicer. Oke, lanjut. Kemudian chart ini ada beberapa tipe dan tidak semuanya support di semua, dalam arti tidak semua tampilannya itu bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan kita jika datanya itu tidak terbaca oleh AppSheet. Semisal kita hanya memiliki data itu tanggal, kemudian total penjualan. Maka di situ kita tidak bisa memilih yang ini. Tidak memilih tipe-tipe yang agregat, terusan kolom series, row series, ini tidak bisa. Hanya bisa dalam tipe histogram maupun pie chart yang biasa. Kemudian tipe maps, bisa kita setting berapa tampilannya, pinnya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Secondary datanya dari tabel apa kita bisa menambahkan. Kemudian untuk detail ini, untuk yang terbaru, detail ini sudah ada option kita bisa menggunakan card. Jadi atas itu tampilannya card, kemudian di bawah itu detail seperti biasa. Yang jadi catatan untuk di detail itu kita bisa memilih mengaktifkan quick edit column. Quick edit column ini adalah kolom yang meskipun tampilannya itu detail, kita bisa mengeditnya. Misal kita membuat form order langsung di katalog produknya. Nah, kita sediakan semisalnya kolom itu quantity. Nah, karena kolom quantity-nya ini adalah sifatnya hanya bisa diedit, maka ini harus diaktifkan. Syaratnya adalah kolom tersebut tidak mengandung formula maupun spreadsheet formula. Sama seperti yang quick edit kolom yang ada di UX tabel.
Itu nanti sama seperti ketika kita set value di action. Kemudian untuk form ini untuk membuat form. Kemudian onboarding ini biasanya untuk profil-profil perusahaan dan segala macam, hanya slideshow saja. Saya jarang menggunakan. Kemudian untuk card itu tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa men-setting memilih 4 jenis tampilan. List ini hanya yang kecil di atas ini itu bentuknya list. Jika foto berarti di atas 3 ini sama yang foto yang besar. Untuk backdrop hanya foto yang besar, kemudian ada nama satu kecil di pojok kiri. Nah, untuk yang large itu full tampilan seperti ini. Jika pernah melihat video saya yang toko online, itu saya menggunakan UX card ini untuk membuat katalog produk. Brand, lanjut saja untuk membuat format rule. Format rule ini sama seperti conditional formatting, ya, untuk merubah warna. Kemudian ada syaratnya, syaratnya apa jika merubah warna. Kemudian jika pengen membuat rating suatu produk itu juga bisa menggunakan format rule. Di format rule ini yang perlu saya garis bawahi, ketika kita mau membuat laporan berisi foto-foto, sedangkan kita dalam laporan itu atau dalam PDF-nya itu kita ingin berisi lebih banyak foto, misalnya 6 foto atau 4 foto, itu kita bisa format di workflow template format ini. Jadi kalau besar ya dia sesuai besar, jadi mungkin satu template itu nanti berisi hanya 2 foto. Jika medium mungkin sekitar 3 atau 4. Kemudian jika pengen menampilkan lebih banyak lagi ya di setting yang lebih kecil. Ini settingan-settingan untuk form untuk umumnya itu bisa advance form automatically ini adalah ketika kita aktifkan, semisal ketika sudah selesai mengisi kolom sebuah kolom, maka kursornya akan lanjut ke kolom isian berikutnya. Kemudian allow image input from gallery ini jika kita menginginkan uh, bisa menambahkan foto yang diambil dari galeri. Jika tidak menginginkan, maka dinonaktifkan. Allow scan input override ini jika kita menginginkan selain hanya bisa scan saja, itu juga bisa memilih. Jadi tidak hanya bisa scan saja. Jika kita matikan, maka aplikasi jalan yang settingannya scan-nya dihidupkan, properti scan-nya dihidupkan, maka hanya bisa scan saja, dia tidak bisa memilih list. Oke. Action. Kita langsung ke behavior aja. Atau saya coba membuka. Saya sempat membuat contoh aplikasi. Apakah ini muncul tampilan saya? Jadi saya tadi mendapati
sebuah contoh sampel aplikasi yang bentuknya mungkin VBA karena mengandung VBA karena itu bentuknya atau ekstensinya XLSM ya, XLSM untuk sistem payroll atau penggajian. Datanya seperti ini. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita membuat aplikasi, tapi sebenarnya kita membuatkan aplikasi kok buat orang lain, tentu kita butuhkan riset. Selain riset informasi dari orang lain atau yang pemesannya, seringkali juga pemesan ini memang belum menggunakan aplikasi. Oleh karena itu kita perlu riset dari internet. Kita cari-cari referensinya, ada banyak jurnal ataupun aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya kayak VBA maupun rancang bangun aplikasi versi web ataupun versi Android dan lain sebagainya. Kita hanya butuhkan struktur data, kemudian flowchart-nya, kemudian kita terjemahkan ke dalam AdSheet seperti apa. Kemudian saya import ke Google Drive saya. Datanya seperti ini, jadi ini data karyawan beserta komponen-komponen dalam salary. Jadi di sini dikategorikan ada yang basic. Basic itu berarti yang sudah melekat seperti gaji pokok, kemudian mungkin tunjangan dan lain sebagainya. Di sini dikategorikan ada dua, yaitu salary dan deduction atau potongan. Nah, salary ini kalau seperti ini langsung kita import ke AppSheet, itu yang terbaca adalah yang paling atas ini kemungkinan. Datanya belum kelihatan, Pak. Oke, sebentar saya matikan dulu yang ini.